Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membuat sebuah konten tentang sejarah Luwu, yaitu Kedatuan Luwu menurut laporan Bram Morris. Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Bram van Morris yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Van Celebes, Van Morris 1884 499 sampai 546, yang pernah menghadiri pelantikan Pajung Luwu Wetendriawaru, bahwa Raja Luwu yang mengalami pelantikan resmi menurut adat akan memperoleh payung kebesaran yang dibeli oleh Opu Patundru dari Pancaik. Ia pun kemudian diberi gelar Pajung yang secara harfiah berarti payung yang bertugas memayungi seluruh rakyatnya. Pemberian gelar tersebut dilakukan setelah calon Pajung melalui sebuah prosesi yang sakral. Menurut cerita lisan bahwa dahulu kala calon Raja Luwu sebelum dilantik menjadi Pajung, ia harus mengalami upacara inisiasi selama 40 hari 40 malam di sebuah tempat yang diberi nama Tanah Bangkala. Lama inisiasi ini kemudian diubah menjadi 7 hari dan 7 malam. Dalam prosesi calon raja tersebut harus tinggal di atas langkea, yaitu rumah tinggi terbuat dari bambu tanpa atap. Ia hanya diberikan sedikit makanan dan minuman. Ia harus merasakan bagaimana penderitaan orang yang tidak beratap, kurang makan dan minum. Hal dimaksudkan agar di kemudian hari, bila mana telah menjadi raja, maka ia akan memperhatikan rakyatnya yang tidak mempunyai rumah dan yang kurang makan. Setelah calon raja lulus ujian, maka ia diharuskan mempelajari hukum adat, sejarah dan adat kesusilaan pemerintahan di kamarnya. Konon dahulu kala calon raja masih harus pergi berlayar melihat-lihat negeri orang sebelum dilantik untuk menjadi raja. Pada waktu Wetendriawaru Pajung Luwu dilantik pada abad 19, menurut penggambaran Gubernur Van Celebes Bram Morris, cara pelantikan raja rupanya telah mengalami perubahan dan penyederhanaan. Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Bram Morris, salah satu peristiwa yang direkamnya adalah bahwa pada saat pelantikan Wetendriawaru, Opu Pabicara yang sejajar dengan Mangkubumi naik berbicara dan menguraikan tentang asal-usul raja, yaitu sebagai keturunan raja pertama menurut buku Galigo, ialah Latogelangi atau Batara Guru. Pembacaan asal-usul ini mungkin untuk memperkuat legitimasi raja untuk menduduki tahta Kedatuan Luwu. Adapun Raja Luwu yang tidak mengalami pelantikan melalui upacara inisiasi tersebut tidak diperkenankan memperoleh gelar Pajung, tapi ia hanya diberi julukan Datu Luwu. Kedatuan Luwu berdasarkan kitab sastra Galigo pernah sangat berkuasa di wilayah Sulawesi Selatan. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pemberitaan lontara-lontara dari kerajaan lain. Misalnya saja lontara Sukuna Wajo memberitakan bahwa pada masa pemerintahan Laten Risukik, Peta Mapajunge Raja Bone serta Latadampere Puang Rima Galatung Raja Wajo, Luwu masih mempunyai daerah taklukan di Babauwe, Bone Utara, Wage, Tampangeng Sengkang dan Tempe Wajo dan Sidenreng serta Rappang. Selain itu, daerah Tanah Toraja, Pitumpanua, Wajo sekarang, Kolaka, sebagian daerah Sulawesi Tengah seperti Poso, Kolonedale dan Luwu Banggai juga pernah di bawah pengaruh Luwu, yang raja-rajanya konon merupakan sanak saudara raja-raja Luwu juga. Bukan hanya di daerah Bugis, pengaruh Kedatuan Luwu juga sampai ke Selayar. Dalam Lontara Selayar bahkan mengatakan bahwa raja pertamanya ialah Wetendridio, putri Saweri Gading. Dari berbagai fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Kedatuan Luwu yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi merupakan monarki konstitusional terbatas yang rajanya disakralkan. Kekuasaan terutama berada di tangan anggota Dewan Pemangku Adatnya dan di daerah-daerah bagian Raja Fasal atau Kepala Persekutuan Hukum bersama-sama dengan Dewan Pemangku Adatnya memerintah berdasarkan hak otonomi. Ya, demikianlah Kedatuan Luwu menurut laporan Bram Morris dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu, dan ini menjadi pengetahuan baru untuk kita semua, dan masih akan banyak lagi konten-konten yang akan saya buat di dalam buku ini karena buku ini sangat-sangat luar biasa sekali menurut saya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kalian pecinta sejarah Luwu, bahwa ternyata di Kedatuan Luwu menurut laporan Bram Morris ada yang seperti ini. Ya, itu dijelaskan semuanya dalam secara singkat dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.